Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar IPA kelas 8 bersama saya Ibu Fitriani SPD. Dan materi pembahasan kita pada kali ini adalah sistem pencernaan manusia. Kompetensi dasar 3.5 menganalisis sistem pencernaan pada manusia dan memahami gangguan yang berhubungan dengan sistem pencernaan serta upaya menjaga sistem pencernaan. 4.5 menyajikan hasil penyelidikan tentang pencernaan mekanis dan kimiawi. Indikator pencapaian kompetensi 3.5.4 menyebutkan organ-organ dalam sistem pencernaan manusia. 3.5.5 menjelaskan keterkaitan struktur organ pencernaan dan fungsinya. 3.5.6 menjelaskan proses pencernaan dalam tubuh manusia. 4.5.3 membuat model saluran pencernaan makanan. Sistem pencernaan manusia. Pencernaan adalah proses memecah makanan menjadi molekul kecil sehingga dapat diserap tubuh melalui pembuluh darah. Pencernaan makanan terbagi atas dua macam, yaitu pencernaan mekanis dan pencernaan kimiawi. Berikut adalah ilustrasi dari pencernaan mekanis dan pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanis terjadi ketika makanan dikunyah, dicampur, dan diremas. Pada pencernaan mekanis hanya terjadi perubahan ukuran makanan dari ukuran yang lebih besar menjadi ukuran yang lebih kecil. Salah satu contoh pencernaan mekanis yaitu pencernaan yang terjadi di dalam mulut saat makanan dihancurkan atau dikunyah oleh gigi. Adapun pencernaan kimiawi terjadi reaksi kimia yang menguraikan molekul besar makanan menjadi molekul yang lebih kecil. Pencernaan kimiawi pada proses pencernaannya biasanya dilakukan dan dibantu oleh enzim-enzim pencernaan, seperti enzim amilase pada mulut. Sistem pencernaan manusia terdiri dari saluran pencernaan dan juga kelenjar pencernaan. Saluran pencernaan adalah saluran yang dilalui oleh bahan makanan. Terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan juga anus. Adapun kelenjar pencernaan adalah organ yang mengeluarkan enzim untuk mencerna makanan. Kelenjar pencernaan terdapat di mulut, lambung, usus halus, pankreas, dan juga hati. Mulut. Di dalam rongga mulut terdapat beberapa alat pencernaan yaitu gigi, lidah, dan kelenjar air liur atau saliva. Di dalam mulut terjadi pencernaan makanan secara mekanis dan juga kimiawi. Gigi manusia yang ada di dalam mulut terdiri dari 3 jenis. Ada gigi seri yang berfungsi untuk memotong makanan,
Gigi taring berfungsi untuk mengoyak atau merobek makanan. Gigi geraham untuk mengunyah makanan. Anatomi gigi bisa kalian lihat pada gambar. Terdiri dari email, tulang gigi, pulpa, gusi, pembuluh darah, leher gigi, akar gigi, tulang rahang, dan juga saraf. Susunan gigi anak-anak dan orang dewasa berbeda. Pada anak-anak, giginya adalah gigi susu dan susunannya bisa kalian lihat pada gambar. Pada anak-anak terdapat 8 buah gigi seri, 4 buah gigi taring, dan 8 buah gigi geraham depan. Dan anak-anak yang masih memiliki gigi susu belum memiliki geraham belakang. Adapun susunan gigi orang dewasa yaitu terdiri dari 8 buah gigi seri, 4 buah gigi taring, 8 buah gigi geraham depan, dan 12 buah gigi geraham belakang. Selain gigi, di dalam mulut juga terdapat saliva atau kelenjar air liur dan juga lidah. Kelenjar air liur ada 3 jenis, yaitu parotis, sublingualis, dan submandibularis. Kelenjar saliva mengeluarkan air liur yang mengandung mukosa atau lendir. Dan di dalam air liur tersebut terdapat enzim tialin atau amilase. Enzim tersebut akan memecah molekul amilum menjadi maltosa. Dan proses pengubahan amilum menjadi maltosa oleh enzim tialin atau amilase tadi adalah proses pencernaan kimiawi di dalam mulut. Lidah. Di dalam mulut, lidah juga memiliki peranan yang penting dalam proses pencernaan. Lidah menempatkan makanan di antara gigi, dan lidah juga berfungsi untuk mendorong bolus. Bolus itu adalah makanan yang sudah dikunyah dan bercampur dengan air liur. Jadi bolus ini akan didorong ke paring atau tekak dengan bantuan dari lidah. Selanjutnya ada faring dan esofagus. Faring. Faring atau tekak adalah saluran memanjang dari bagian belakang rongga mulut sampai ke permukaan kerongkongan. Pada pangkal faring terdapat katup pernapasan yang disebut epiglotis. Epiglotis berfungsi untuk menutup ujung saluran pernapasan atau laring agar makanan tidak masuk ke saluran pernapasan. Setelah melalui faring, bolus akan menuju ke esofagus atau kerongkongan. Esofagus berbentuk lurus, terdiri dari otot lurik dan juga memiliki dinding yang tebal. Otot kerongkongan akan berkontraksi, mendorong bolus ke dalam lambung. Gerakan kerongkongan berkontraksi tadi seperti gerakan meremas
yang disebut dengan gerak peristaltik. Lambung. Otot lambung berkontraksi mengaduk-aduk bolus, memecahnya secara mekanis, dan mencampurnya dengan getah lambung. Pencernaan secara kimiawi dengan menggunakan getah lambung yang terdiri dari asam klorida atau HCl, enzim pepsin, dan enzim renin. Asam klorida atau HCl berfungsi untuk menjadikan ruangan dalam lambung bersifat asam sehingga dapat membunuh kuman yang masuk bersama makanan dan juga mengaktifkan enzim pepsin. Enzim pepsin akan menghidrolisis atau memecah protein menjadi pepton. Pepton adalah campuran dari polipeptida dan asam amino. Enzim renin akan mengendapkan protein kasein yang terdapat dalam susu. Setelah melalui proses pencernaan selama 2 sampai dengan 4 jam di dalam lambung, bolus akan berubah menjadi bahan yang berwarna kekuningan yang disebut dengan kimus atau bubur usus. Kimus akan masuk sedikit demi sedikit ke dalam usus 12 jari dan pengaturan ini dibantu oleh adanya sphincter. Sphincter itu adalah otot-otot yang tersusun melingkar antara lambung dan juga usus 12 jari. Usus halus. Usus halus terdiri dari 3 macam bagian, yaitu usus 12 jari atau duodenum, usus tengah atau jejunum, dan juga usus penyerapan atau ileum. Usus 12 jari atau duodenum terdapat lubang yang menghubungkan duodenum dengan saluran getah pankreas dan juga saluran empedu. Dalam usus halus terjadi pencernaan secara kimiawi saja. Pada duodenum terdapat saluran yang terhubung dengan kantung empedu dan pankreas. Getah pankreas mengandung enzim lipase, amilase, dan juga tripsin. Enzim amilase berfungsi memecah amilum menjadi maltosa. Enzim tripsin berfungsi untuk memecah pepton menjadi asam amino. Dan enzim lipase berfungsi memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Getah empedu berfungsi mengemulsikan lemak sehingga mudah dicerna oleh enzim. Enzim dan cairan dari pankreas dan empedu disalurkan menuju duodenum. Pencernaan makanan akan dilanjutkan ke bagian usus halus selanjutnya, yaitu jejunum. Di jejunum terjadi pencernaan makanan terakhir sebelum diserap. Di jejunum, karbohidrat dipecah menjadi glukosa, protein dipecah menjadi asam amino, lemak dipecah menjadi asam lemak dan gliserol. Setelah melewati jejunum, maka zat makanan sudah dapat diserap dan penyerapan zat makanan ini terjadi di ileum.
Pada dinding usus halus terdapat jonjot usus halus atau disebut pili yang terdiri dari mikropili sehingga penyerapan makanan dapat terjadi dengan cepat. Zat makanan seperti glukosa, vitamin, asam amino, dan mineral setelah diserap oleh pili akan dibawa oleh darah menuju hati dan diedarkan ke seluruh tubuh. Zat larut lemak diserap dan dibawa ke pembuluh getah bening dan masuk ke pembuluh darah kapiler. Zat-zat makanan akan masuk ke sistem transportasi untuk diedarkan ke seluruh sel-sel tubuh oleh plasma darah. Di dalam sel-sel tubuh, zat-zat makanan yang sudah diserap tadi, di dalam sel-sel tubuh, zat-zat makanan tersebut akan dioksidasi atau dibakar oleh oksigen yang dilepaskan oleh hemoglobin yang terdapat di dalam eritrosit atau sel darah merah, sehingga menghasilkan energi, karbon dioksida, dan juga uap air. Selanjutnya, usus besar. Usus besar terdiri atas usus buntu, bagian menaik, bagian mendatar, dan bagian menurun, serta anus. Usus besar atau kolon memiliki panjang kurang lebih 1 meter. Di antara usus halus dan usus besar terdapat usus buntu. Kalian bisa lihat pada gambar. Pada ujung sekum terdapat tonjolan kecil yang disebut umbai cacing, yang berisi massa sel darah putih yang berperan dalam imunitas. Bahan makanan yang sampai pada usus besar dapat dikatakan sebagai zat-zat sisa. Zat-zat sisa yang berada di dalam usus besar selama 1 sampai dengan 4 hari. Dan zat sisa tersebut terdiri atas sejumlah besar air dan bahan makanan yang tidak dapat tercerna, misalnya selulosa. Usus besar berfungsi mengatur kadar air pada sisa makanan. Bila kadar air pada sisa makanan terlalu banyak, maka dinding usus besar akan menyerap kelebihan air tersebut. Sebaliknya, bila sisa makanan kekurangan air, maka dinding usus besar akan mengeluarkan air dan mengirimnya ke sisa makanan. Di dalam usus besar juga terdapat banyak sekali bakteri Escherichia coli yang membantu membusukkan sisa-sisa makanan. Bakteri E. coli mampu membentuk vitamin K dan B12. Sisa makanan yang tidak terpakai oleh tubuh beserta gas-gas yang berbau disebut tinja atau feses dan dikeluarkan melalui anus. Organ pencernaan tambahan. Selain organ pencernaan yang dijelaskan pada saluran pencernaan tadi, ada beberapa organ yang membantu pencernaan sehingga disebut organ pencernaan tambahan. Kalian bisa lihat ilustrasinya pada gambar. Ada hati, ada kantung empedu, dan ada pankreas. Hati merupakan kelenjar terbesar dalam tubuh.
dan berada pada bagian rongga perut sebelah kanan di bawah diafragma. Hati berperan dalam proses detoksifikasi. Ketika dalam darah terkandung beberapa zat berbahaya dan bersifat racun, maka hati akan menetralisir racun tersebut sehingga tidak berbahaya bagi tubuh. Hati juga merupakan organ penyimpanan. Hati akan memindahkan zat besi dan juga vitamin A, D, E, K, dan B12 dari darah dan menyimpannya. Hati juga berperan dalam menjaga keseimbangan kadar glukosa darah. Ketika kadar glukosa dalam darah rendah, hati akan melepaskan glukosa dengan cara memecah glikogen. Bahkan, jika dibutuhkan, hati akan mengubah gliserol, asam lemak, dan asam amino menjadi glukosa. Selain itu, hati juga mengatur kadar kolesterol dalam darah. Kolesterol akan diubah menjadi asam kolik yang berfungsi untuk mengemulsi lemak. Sel-sel hati akan mengeluarkan getah yang mengandung kolesterol, asam kolik, garam empedu, lecitin, bilirubin, dan elektrolit. Getah ini yang disebut dengan getah empedu. Kalian perhatikan lagi gambar. Dalam gambar tersebut ada kantung empedu. Kantung empedu merupakan organ yang berada di bagian bawah hati. Kantung ini akan menyimpan getah empedu yang dihasilkan oleh hati. Getah empedu berwarna kuning kehijauan karena mengandung pigmen bilirubin. Bilirubin merupakan pigmen yang terbentuk dari pemecahan hemoglobin. Getah empedu akan dikeluarkan ke usus halus dan berperan dalam mengemulsi lemak. Dengan demikian, lemak akan terpecah menjadi butiran-butiran kecil sehingga lebih mudah dicerna oleh enzim pencernaan dan melanjutkan proses pemecahan sehingga dapat diserap oleh tubuh. Kalian perhatikan lagi gambar ilustrasinya. Pada gambar tersebut juga terdapat pankreas. Pankreas merupakan organ yang berada di balik perut di belakang lambung. Sel-sel pada pankreas akan menghasilkan cairan pankreas yang akan masuk ke dalam duodenum melalui saluran pankreas. Getah pankreas mengandung sodium bikarbonat dan enzim-enzim pencernaan yang berperan dalam pemecahan karbohidrat, protein, dan lemak. Pankreas juga merupakan kelenjar endokrin yang menghasilkan hormon insulin. Hormon insulin berfungsi untuk mengatur proses pengubahan glukosa dalam darah menjadi glikogen yang disimpan di dalam hati. Adanya hormon insulin tersebut dapat mengontrol keseimbangan jumlah glukosa dalam darah. Apabila terjadi gangguan dalam produksi insulin, maka dapat mengakibatkan penyakit diabetes. Sekarang kita akan membahas gangguan pada sistem pencernaan dan upaya mencegah atau menanggulanginya. Yang pertama ada obesitas. Obesitas adalah suatu kondisi tubuh yang memiliki kandungan lemak berlebih sehingga dapat menimbulkan efek negatif pada kesehatan. Obesitas dapat meningkatkan risiko terkena beberapa jenis penyakit seperti jantung, diabetes, osteoartritis.
Obesitas umumnya disebabkan karena mengkonsumsi makanan yang berlebihan dan kurang beraktivitas. Namun, obesitas juga disebabkan oleh keturunan, melalui pewarisan gen atau bisa juga akibat konsumsi obat tertentu. Pada beberapa orang, ada yang sedikit mengkonsumsi makanan namun mengalami kelebihan berat badan. Hal ini dapat disebabkan oleh laju metabolisme tubuhnya yang lambat. Obesitas ini dapat dicegah atau ditangani dengan berolahraga dan mengatur pola makan. Pengaturan pola makan dapat dilakukan dengan mengurangi konsumsi makanan yang banyak mengandung energi, seperti makanan yang tinggi gula dan lemak, dan diganti dengan banyak mengkonsumsi makanan yang mengandung serat tinggi. Selanjutnya ada karies gigi. Karies gigi atau gigi berlubang merupakan kerusakan gigi akibat infeksi bakteri yang merusak lapisan gigi sehingga merusak struktur gigi. Bakteri pada mulut mengolah gula sehingga menghasilkan asam. Asam yang diproduksi selama metabolisme dalam mulut ini dapat merusak gigi. Gigi berlubang dapat menyebabkan rasa nyeri pada gigi jika sampai terlalu dalam dan kerusakannya telah sampai pada saraf gigi. Pada umumnya, penyakit gigi dan mulut disebabkan oleh kurangnya menjaga kebersihan mulut. Oleh sebab itu, upaya pencegahan yang dapat dilakukan adalah dengan memperhatikan kebersihan gigi, yaitu dengan menyikat gigi minimal 2 kali sehari, membersihkan gigi dengan menggunakan benang gigi, menggunakan obat kumur atau berkumur dengan larutan garam dan air hangat dapat membantu mengurangi plak pada gigi. Serta penting juga untuk memeriksakan gigi secara teratur, sehingga dapat mengurangi perkembangan bakteri yang dapat membuat gigi berlubang. Selain itu juga kamu harus mengurangi makanan-makanan yang manis. Contohnya permen, minuman bersoda, dan makanan manis lainnya, agar jumlah plak yang menempel pada gigi berkurang. Dan juga kamu dapat berkumur dengan air setelah banyak makan makanan manis. Dan juga kamu bisa memperbanyak minum air putih sehingga mengurangi plak yang menempel pada gigi. MAH atau gastritis adalah penyakit yang menyebabkan terjadinya peradangan atau iritasi pada lapisan lambung. Kalian perhatikan ilustrasi pada gambar. MAH dapat diakibatkan oleh meningkatnya asam lambung, infeksi bakteri Helicobacter pylori, peningkatan asam lambung, stres, makan tidak teratur, dan mengkonsumsi makanan yang terlalu pedas atau asam. MAH dapat dicegah dengan cara makan teratur, makan secukupnya, cuci tangan sebelum makan, menghindari makanan yang dapat memicu produksi asam lambung yang berlebihan. Misalnya makanan yang asam, makanan yang pedas, dan juga kopi. Selain itu, menghindari stres yang berlebihan. Apabila MAH disebabkan oleh adanya infeksi bakteri Helicobacter pylori, maka dapat diobati dengan mengonsumsi antibiotik. Namun tentu saja harus dengan resep dokter.
Hepatitis. Hepatitis adalah penyakit peradangan pada hati. Orang yang menderita hepatitis ringan memiliki gejala seperti orang yang terkena flu, yaitu sakit pada bagian otot dan persendian, demam, diare, dan juga sakit kepala. Penderita hepatitis akut dapat mengalami mata kuning dan juga kulit dan matanya itu menguning. Hatinya membesar dan juga limfa ikut membesar. Apabila hepatitis tidak segera ditangani, dapat memicu fibrosis atau kerusakan pada hati dan juga sirosis atau gagal hati yang kronis. Sirosis ini dapat memicu atau meningkatkan berkembangnya kanker hati. Virus hepatitis merupakan penyebab utama penyakit hepatitis. Selain virus, penyakit hepatitis juga dapat disebabkan oleh bakteri, jamur, protozoa, racun, dan juga racun seperti alkohol, minum-minuman beralkohol, dan penggunaan obat secara terus-menerus. Contohnya, mengkonsumsi obat tanpa resep dokter, tidak sesuai dengan aturan, itu juga bahaya buat hati. Dan penyakit hepatitis ini dapat dicegah dengan pola hidup yang sehat, menjaga kebersihan, dan juga dengan suntik vaksin. Diare. Diare adalah penyakit pada saluran usus besar yang disebabkan oleh infeksi bakteri atau protozoa, seperti Entamoeba-coli. Ketika terjadi infeksi, dinding usus besar teriritasi, gerakan peristaltiknya meningkat, serta air tidak dapat diserap. Penderita diare dapat mengalami dehidrasi karena air dalam usus terus-menerus dikeluarkan. Selain itu, penderita diare juga dapat mengalami mules di perut karena kontraksi otot pada usus besar terjadi terus-menerus. Upaya mencegah diare ini adalah dengan cara menjaga kebersihan, baik kebersihan makanan yang kamu makan, juga kebersihan lingkungan, kebersihan tangan, kebersihan dirimu. Apabila terkena diare, maka penanganan yang dilakukan adalah dengan meminum Oralit untuk mengganti cairan yang banyak keluar saat diare, atau dapat juga minum obat diare. Obat diare biasanya memiliki fungsi utama membantu proses pemadatan feses, bukan menghentikan diare. Apabila sakit diare belum teratasi, maka sebaiknya segera memeriksakan diri ke dokter. Konstipasi. Konstipasi adalah kondisi feses atau kotoran itu keras dan juga kering, sehingga sulit dikeluarkan. Penyebab konstipasi adalah kurangnya asupan makanan berserat dan juga kurang minum. Ketika feses tidak dikeluarkan secara teratur, air yang terkandung di dalamnya akan diserap, sehingga menyebabkan feses atau kotoran itu menjadi keras atau kering, sehingga sulit dikeluarkan. Upaya mencegah konstipasi diantaranya adalah usahakan kalau ingin buang air besar, tidak usah sering-sering ditahan. Kemudian, kalau memang mau ke toilet, ingin buang air besar ya nggak usah ditahan, langsung aja ke toilet.
Kemudian bisa juga dengan mengkonsumsi makanan yang berserat, contohnya sayur, buah-buahan. Dan kalian juga harus menghindari mengkonsumsi makanan yang tinggi lemak dan juga gula, contohnya makanan manis-manis dan juga makanan-makanan olahan. Selain itu, kalian harus minum air yang cukup. Karena banyak minum air dan juga makanan berserat akan membantu menghindari konstipasi. Karena dan fesesnya akan menjadi lebih lunak sehingga lebih mudah dikeluarkan. Tugas kalian adalah membuat gambar dari sistem pencernaan manusia dan juga berikan penjelasan tentang gambar kalian tersebut. Demikian video pembelajaran ini. Terima kasih bagi kalian yang telah menonton video pembelajaran ini. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan ataupun kehilapan dalam video pembelajaran ini. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, terus semangat.